Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Arai Edukasi Channel ya. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang psikotes menggambar orang atau pohon. Jadi psikotes menggambar orang atau pohon ini biasa juga hadir dalam tes psikotes, baik psikotes tes untuk calon karyawan BUMN, swasta, PNS, atau juga calon ABRI ya. Ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait tentang cara mengerjakan, kemudian tips mengerjakan, dan detail penilaian dalam hasil tesnya ya. Mari ikuti sampai dengan selesai agar dapat dimengerti dan dipahami. Oke teman-teman, yang pertama kita akan jelaskan tentang menggambar pohon ya. Jadi pada prinsipnya evaluasi menggambar pohon itu sama dengan menggambar seseorang ya. Jadi bukan tentang seberapa bagusnya gambar, tapi tentang seberapa jelasnya dan seberapa proporsionalnya bagian dari pohon tersebut ya. Kita akan jelaskan bahwa proporsional bagian pohon itu artinya rasio lebih besar ya. Jadi rasio seimbang adalah salah satu ukuran bagian lain dari pohon, dan bagian lain dari pohon itu semakin tinggi nilainya. Dengan kata lain, jika menggambar batang pohon yang besar ya, tentunya akarnya juga harus besar, dan juga gambar daunnya atau batang lainnya secara proporsional sama dengan gambar batang atau akarnya ya. Oke, kemudian yang kedua tentang menggambar pohon itu juga integritas bagian pohon ya teman-teman. Jadi terdiri dari akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buah, serta bagian lainnya terdapat di dalam pohon. Jadi harus lengkap ya. Semakin lengkap semakin tinggi pula nilainya ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya cara mengerjakan menggambar pohon itu juga harus detail ya teman-teman. Jadi semakin detail gambar yang teman-teman buat, semakin tinggi pula nilainya ya. Umpamanya pohon yang teman-teman buat itu menyerupai kenyataan seperti 3 dimensi atau hanya 2 dimensi, dan juga bisa teman-teman buat secara detail mungkin, seumpama ada gurisan atau lubang atau kuncup dan lain-lain di bagian pohon tersebut. Jadi dibuatkan sedetail mungkin dan semirip mungkin ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan jelaskan tentang arti dan penjelasan dalam menggambar pohon lebih detail setiap rinci di gambar pohon tersebut. Yang pertama itu letak pohon gambar ya. Jadi menggambar pada kertas, ketika teman-teman menggambar pohon di bagian atas itu menunjukkan bahwa Anda mempunyai cara pandang yang tinggi dalam memandang hidup. Ketika menggambar di bagian tengah mempunyai arti bahwa Anda adalah seorang yang praktis dan rendah hati. Kemudian jika menggambar di bagian bawah kertas, artinya teman-teman lebih suka melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua tentang batang pohon yang teman-teman gambar ya. Jadi pada tes ini batang pohon juga melambangkan tentang kekuatan emosional. Jadi batang pohon yang lebar mempunyai arti bahwa teman-teman mempunyai emosional yang stabil, tenang, tidak mudah marah, dan mempunyai pendirian yang kuat. Kemudian batang pohon yang ramping mempunyai arti bahwa termasuk orang yang fleksibel dan terbuka dengan pandangan-pandangan atau pendapat orang lain. Kemudian teman-teman juga dipandang sensitif dan banyak empati untuk masalah orang lain. Apabila menggambar pohon yang bercabang di pucuk, artinya teman-teman terpecah di antara beberapa pilihan hidup saat ini ya. Yang selanjutnya itu tentang tinggi pohon ya teman-teman. Jadi menggambar pohon lebih tinggi atau lebih dari setengah tinggi kertas menunjukkan hasrat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kemudian juga dipandang dermawan dalam soal uang ya, dan dalam bekerja. Jadi teman-teman orang yang seksama serta mengecek ulang atau memastikan pekerjaannya dengan baik. Jadi menggambar pohon ketika kurang dari tinggi setengah kertas artinya teman-teman dipandang puas dengan hidup ini, apa adanya, juga hemat dan sangat efisien. Oke teman-teman, yang selanjutnya makna akar dalam gambar ya. Jadi akar ini melambangkan tentang keluarga dan sejarah.
Jadi jika teman-teman menyertakan akar dalam gambar pohon, berarti menganggap masa lalu itu sangat penting. Tapi jika tidak menyertakan akar dalam gambar, artinya teman-teman dipandang fokus terhadap masa depan. Selanjutnya itu adalah daun. Daun ini melambangkan pemikiran. Jadi pelamar yang menggambarkan daun adalah orang yang suka merenung dan introspeksi. Jadi sifat ini juga membuat Anda mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Kemudian jika pohon yang teman-teman miliki jumlah daunnya sedikit, itu artinya cenderung memandang dunia ini adalah hitam dan putih, tapi tidak mudah tergoyahkan dengan banyaknya warna abu-abu dari suatu masalah dan lebih memilih sebuah rencana aksi dan bergerak ke depan. Oke teman-teman, berikut ini adalah tips dalam menggambar pohon ya. Yang pertama, usahakan untuk menggambar pohon secara detail dan rinci ya. Jadi memiliki daun yang rindang, ranting dan cabang. Kemudian lebih bagus apabila lengkap dengan bunga, buah hingga akarnya. Yang kedua, gambar pohon yang memiliki banyak manfaat ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah pohon yang berkambio. Kemudian selanjutnya, jangan gambar pohon seperti bambu, pisang, pepaya, kelapa, cemara. Kemudian pohon beringin juga tidak boleh. Kemudian pokoknya pohon-pohon yang tidak berkambium. Selanjutnya gambarlah daun yang memang betul-betul berbentuk daun. Selanjutnya gambarlah pohon dengan ukuran yang proporsional. Maksudnya ukuran antara batang, buah, ranting dengan daun harus sesuai. Kemudian gambarlah dengan simetris ya. Jadi posisi gambar tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, dan tidak juga terlalu ke atas atau ke bawah ya. Yang selanjutnya gambarlah dengan tarikan garis yang cukup tegas namun jangan terlalu keras ya teman-teman. Kemudian selanjutnya berilah judul sesuai dengan gambar pohon yang telah dibuat. Jadi hal ini akan mempermudah menyeleksi penerjemah maksud gambar pohon itu apa gitu ya yang dibuat oleh teman-teman itu. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah tentang cara menggambar orang ya teman-teman. Jadi sebelum kita menggambar orang harus diperhatikan dulu dan perlu diingat, sistem penilaian tes menggambar orang ini bukan berdasarkan bagus atau tidaknya lukisan ya. Jadi berdasarkan 3 prinsip tentang proporsional, lengkap, dan detail ya. Dan kemudian juga detail itu bisa menggambarkan secara jelas, secara rinci tentang kepala, mata, bibir, leher, bahu, badan, lengan dan tangan, kaki dan tungkai, dan sebagainya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan jelaskan lebih detail tiap bagian yang ada di gambar dalam menggambar orang ini ya. Yang pertama, gambar kepala. Jadi kepala diartikan sebagai super ego, artinya pusat kendali diri terhadap aturan. Kemudian yang kedua tentang mata. Jadi gambar mata itu penguatan di mata diartikan sebagai orang yang mencoba mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar. Kemudian menggambar bibir tebal atau penekanan pada bibir merupakan simbolisasi ya, kebutuhan komunikasi atau keinginan untuk menonjol di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga leher, penekanan pada leher ini merupakan simbolisasi ya, simbolisasi subjek, merasa cemas atau terkekang terhadap hal-hal tertentu yang belum diselesaikan. Kemudian selanjutnya gambar badan yang sederhana, hanya kotak atau oval menunjukkan sikap kekanak-kanakan yang belum dewasa. Gambar orang dewasa akan lebih kompleks, lengkap dengan aksesori, misalkan menggunakan dasi. Kemudian selanjutnya itu bahu ya. Jadi bahu ini merupakan simbol kekuatan fisik. Penguatan pada bahu menunjukkan subjek suka beraktivitas fisik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lengan dan tangan. Jadi tangan memegang peralatan tertentu. Ini dapat diartikan subjek adalah orang yang aktif atau ringan tangan. Kemudian kepalan tangan dapat berupa dendam atau dorongan kuat untuk menyelesaikan sesuatu. Ketika tangannya disembunyikan atau disimpan dalam saku dapat diartikan ketertutupannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir kaki dan tungkai. Jadi kaki adalah simbol gerakan, kestabilan dan kekuatan subjek dalam lingkungan sekitar. Jika subjek tidak menggambarkan kaki dapat diartikan dia kurang nyaman dengan situasi saat ini ya. Oke itu teman-teman ya, detail dalam bergambar orang ya. Oke teman-teman, sampai sudah kita di penghujung video. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat teman-teman mengerti, dapat teman-teman pahami,
dan kemudian teman-teman dapat mengimplementasikannya dalam nanti mengerjakan soal tes psikotes menggambar orang atau pohon. Jadi pada intinya menggambar pohon ini bukan dilihat dari seberapa bagusnya gambar, tapi tentang seberapa jelasnya gambar dari tiap-tiap bagian gambar tersebut ya teman-teman. Baik teman-teman, tonton terus video-video kita yang lainnya ya. Silahkan cek di daftar video di channel profil kami, serta terus dukung dengan cara like, subscribe, dan komen ya, agar terus dapat berkembang dan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.